Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 2. Saya Rizky Adansyah. Di sini kami akan menjelaskan cara mengkonfigurasi bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Baiklah, langsung saja kita ke alat dan bahannya. Dua, tiga. Baiklah, untuk alat bahannya, di sini kami menggunakan 3 kabelan dan 1 kabel internet, sudah total internet. Lalu Kemudian kami menggunakan 2 router board dan satu switch MIDI. baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam konfigurasinya. Ya, untuk yang kabel internet yang ini kita bisa masukkan ke dalam switch RIGI-nya di bagian yang pertama ya, sebagai dia internet. Bisa utamakan sampai dia ada lampu seperti ini, guys. Baiklah, jika sudah, selanjutnya untuk port 2-nya kita akan memberi internet untuk router A-nya. Kenapa nih bisa masuk? Bisa masuk. Oke. Di sini router A-nya kita bisa masukkan di bagian ether satunya, internet di bagian internetnya, masukkan sampai dia nyala seperti ini. Jika sudah nyala, kita masukkan lagi yang kedua. Kita masukkan di port 3 yang ada di WiGi, dimasukkan ke dalam router board yang router A, router B-nya sebagai internetnya. Kita masukkan sampai dia berwarna seperti ini. Nyala. Jadi untuk di bagian port 4-nya Yang akan disambungkan ke laptop. ke sini sama ya. Kita masukkan ke sini, Kita masuk ke lalu port 5. masuk ke dalam laptopnya. Baiklah, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Baiklah, jika sudah menghafalkan topologinya, kita bisa langsung pergi ke dalam Winbox-nya. Kita bisa klik Winbox-nya. Nah, di bagian sini saya sudah membuat router A dan router B-nya. Di sini kita akan konfigurasi dulu untuk yang router A yang terlebih dahulu. Kita langsung samakan aja. Kita bisa connect. Di sini untuk router satunya kita bagi dua aja. Lalu kita buka lagi untuk router yang B nya. Kita bisa login. Enter. Nah, di sini sudah ada 2. Sehingga di sini saya akan mengkonfigurasi bagian router A dan kawan saya akan mengkonfigurasi bagian router B. Baiklah, langsung aja kita mulai ke dalam konfigurasinya. Baiklah, untuk yang bagian router A-nya kita bisa pergi ke IP, lalu pergi ke address. Bagian address kita bisa tambahkan untuk IP untuk ether 2-nya. Di sini kita pilih ether 2, lalu di sini kita akan masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan 192.168.1/24 seperti ini. 192.230.10/24. Kita langsung aja apply, lalu oke. Kemudian lanjut di router B-nya kita masukkan IP juga. Itu ke address, tambahkan IP-nya 192.109.20.1/24. Ini tetap WLAN 1, kemudian apply, lalu oke. Kemudian karena ini merah, kita hitamkan dulu. Kita pergi ke wireless, terus tekan ini, lalu enable. Nah, tutup. Nah, dia sudah jadi hitam. Baiklah, selanjutnya untuk router A-nya lagi kita bisa tambahkan untuk dia mendapatkan internet di bagian IP, lalu bagian IP DHCP client. Lalu di sini kita bisa tambahkan yaitu ether 1. Nah, ether 1, lalu untuk bagian header defaultnya ini yes. Lalu kita apply, lalu oke. Ini usahakan sampai bound. Nah, untuk router B-nya Kita ke IP juga, terus di DHCP client juga tambahkan ETH1. Ini kita ubah jadi no, apply, lalu oke. Nah, ini harus bound sama seperti yang 11 tadi.
Baiklah, selanjutnya Langsung saja kita setelah ini kita ke IP, kemudian kita ke router, lalu kita tambahkan lalu kita tambahkan gateway-nya, kita ambil dari IP terus ke address ETH1 yang bagian network-nya, Ctrl C, kita salin gateway-nya, lalu kita tempel, kita ubah jadi 1, kemudian apply, lalu oke. nah, sampai dia muncul AS seperti ini, tandanya dia sudah bisa. Selanjutnya kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke firewall untuk mendapatkan jaringannya, yaitu pergi ke NAT, lalu kita tambahkan di bagian ini chainnya kita pilih RSC NAT, or interface-nya kita pilih Ether1, lalu untuk action-nya kita buat Masquerade AD. Apply lalu oke. Kemudian kita ke di router B-nya, pergi ke IP, lalu ke firewall-nya, NAT, tambahkan chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya ETH1, take action juga, lalu Masquerade, apply, lalu oke. Selanjutnya kita ke IP, lalu ke DHCP server. Untuk router B-nya, Lalu kita ke DHCP server, pilihnya WLAN 1. Next. Nah, di sini bagian sini ubah jadi 100. Kemudian kita next. Ini jadi 8.8.8. Kemudian next. Nah, ini kita ubah jadi 00. Ini ubah jadi 8. Kemudian next. Nah, ini merah karena dia belum terhubung ke perangkatnya. Kemudian kita ke IP lagi. Oh ya, kita ke wireless. Dan satunya itu kita tekan. Pilih wireless. Ini mode-nya kita ubah jadi AP bridge. Ini ganti ke PGN. Ini ubah ke 2040 MHZCE. Kemudian ininya ubah jadi nama kita UKK underscore Jawan RD. Kemudian apply lalu oke. baiklah, selanjutnya untuk di kembali ke router A lagi, kita bisa pergi ke routing, lalu kita bisa pergi ke OSPF. Di bagian OSPF ini kita bisa pergi ke menu network. Di bagian network ini kita bisa tambahkan untuk IP dari Ether1 dan Ether2-nya. Di sini kita bisa tambahkan. Lalu kita tambahkan IP-nya untuk yang pertama 172.132.0/24. Apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2-nya 192.230.10.1/24. Apply lalu oke. Begitu pula di router B. Dan kita ke routing, lalu ke OSPF, lalu kita network. Nah, kita ambil IP yang dari IP addressnya, kita tambah. Ini IP-nya kita ubah jadi 172.16.32.0. Jangan lupa /24. Oke, apply, lalu oke. Lalu tambahkan lagi IP-nya 109.109.20.0/24. Apply lalu oke. Baiklah, di sini saya akan selanjutnya kita kembali ke router A-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasi web proxy. Kita bisa langsung aja pergi ke menu IP, lalu IP
web proxy. Di bagian ini kita bisa enable. Lalu untuk bagian portnya di sini kita menggunakan 3128. 3128. Lalu untuk anonymousnya kita bisa aktifkan. Nah, untuk change administratornya kita bisa ganti menjadi absen aja 30 plus nama. Lalu sekolah titik SCH titik ID. Masuk, kita apply, lalu kita bisa pergi ke akses. Di bagian akses ini kita bisa tambah, lalu kita bisa pergi ke DST hostnya. Kita akan memblokir website yang bernama Linux lalu lalu untuk bagian actionnya kita buat deny, lalu kita bisa apply, lalu oke. Soalnya kita bisa pergi lagi ke NAT-nya, IP, lalu firewall. Di bagian firewall kita bisa pergi ke tambahkan. Untuk bagian generalnya kita ubah menjadi DST NAT, lalu untuk protokolnya 6 TCP, lalu untuk DST portnya kita menggunakan 80. DST port. Sorry, ini DST portnya kita menggunakan 80. Lalu untuk in interface-nya kita buat Ether 2 seperti ini. Jika sudah, kita langsung bisa pergi ke action. Kita pilih redirect. Lalu untuk portnya yaitu yang tadi 3128. Baiklah, langsung kita apply, lalu oke. Kita bisa tambahkan lagi. Lalu untuk bagian general kita pilih DSNet lagi. Untuk protokol 6 TCP. Untuk DST portnya 443. Lalu untuk in interface-nya kita pilih Ether 2 lagi. Baru sudah, kita langsung pergi ke action. Lalu bagian action ini kita pilih redirect. Lalu untuk supportnya yaitu 3128. Apply, lalu oke. Baiklah, selanjutnya kita bisa pindahkan untuk kabelan yang sudah kita colokkan ke dalam laptop tadi, yang sudah sambung ke switch, kita cabut, lalu kita masukkan ke dalam port satunya. Baiklah, selanjutnya kita ke ini untuk yang ada di port tadinya yang sudah kita sambungkan di port itu, kita masukkan ke port yang ada di dalam port 2 yang ada di router A. Baiklah, jika sudah, kita langsung maju lagi ke dalam inboxnya. Bisa lihat video saya. Baiklah, jika sudah masuk, kita bisa langsung pergi ke control panel. Lalu kita bisa pergi ke network center, lalu untuk kita pergi ke change adapter setting, lalu kita pilih yang ini. Kita bisa pergi ke properties, lalu untuk internet protokol TCP-nya kita bisa yang use following IP address. Kita masukkan IP. Baiklah, langsung saja kita ganti, bisa kita use following IP address. Lalu kita masukkan untuk IP-nya kita 192 sama seperti yang di Ether 2 tadi yang alpha sini tuh. Cuman yang bedanya yang di belakangnya. Di sini kita 192.230.10 titik, di belakang ini kita harus beda. Di sini kita buat 3 aja. Untuk submeshnya pilih yang 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu yang IP yang ada di Ether 2-nya 192.130.10.1. Lalu untuk preferred DNS-nya kita menggunakan Ether 1 untuk kita mendapatkan di tempat kita mendapatkan internetnya. Kita pergi IT, masuk 172.16.132.1. Lalu untuk alternate DNS-nya kita pilih 8.8.8.8. Baiklah, kita langsung pergi oke. Kita bisa pergi ke control panel, command prompt.
Lalu kita bisa cek untuk IP-nya. Ya, ping 192.168 IP config /renew. Nah, berarti kita langsung ping, coba ping 192.168 SSD 230.10.1. Nah, di sini TTL berarti kita sudah terhubung ke dalam router boardnya. Jadinya kita langsung pergi ke Selanjutnya kita pergi lihat ke HP kita, baru kita lihat wifi-nya apakah ada wireless atau wifi yang kita buat di router B tadi. Oke, langsung saja kita lihat. Ini ada UKK Jakwan dan Ardi. Nah, kita pilih yang ini. tunggu sampai dia terhubung. Tunggu sampai dia terhubung, oke? Nah, Oke, sudah terhubung. sebenarnya kita bisa cek Lalu kita pergi ke ping. yang pertama. Lalu Kita ping 192. kita ping 192 titik 100 yang 109 109.20.1. ping. Nah, di sini sudah Oke, TTL. di sini sudah TTL. Sebenarnya Nah, kita kemudian bisa kita ping lagi untuk yang ke router A-nya sama laptop tadi 200 230. 10.1. Oke. Nah, sudah TTL. Nah, sudah TTL. Sebenarnya kita ping lagi yang kedua. Kita ping yang Google. Google. Yang kedua. 3. Yang kedua. Ketiga. Tadi kita buat 3. Bisa ping. Nah, sudah TTL juga. Sudah TTL juga. Lalu kita ping yang google.com. Lalu kita bisa ping google.com. Ping. Nah, Ya, sudah juga. TTL. Baiklah, selanjutnya kita bisa langsung lagi kembali ke laptopnya. Selanjutnya kita bisa pergi ke laptop lain lagi. Jika sudah, kita bisa comment prompt lagi. Kita cek. Kita bisa cek yang untuk IP yang pertama tadi. Yang ada di sini ping 192.230. Langsung kita pergi ke ini 10.1. Di sini sudah. Ya, ini IP yang dari routernya. Lalu untuk yang kedua yang IP di laptop kita 3. Oh, di sini kita menggunakan 3 tadi. Di sini tadi menggunakan 3. Di sini kita menggunakan 3 tadi. Nah, di sini kita buat 3 tadi. Lupa saya. Lalu kita ping yang Ada di tadi di router B. ya. 109.20.1. Nah, sudah TTL 2. Kayaknya kita bisa cek juga yang ada IP yang ada di laptop yang kita bisa pergi tadi langsung di wifi jangannya. Jangan harinya itu kita cari yang alamat IP. Ini buktinya. Baiklah, di sini tadi IP-nya ada ping 192 titik 109 titik 9 titik 1 192 titik 109 titik 20 titik 100. Kita enter. Nah, sudah TTL. Baiklah, selanjutnya kita bisa cek